gradien atau kemiringan garis ya. Gradien atau kemiringan garis ini berupa angka ya. Jadi kemiringan garis itu dilihatkan atau dinotasikan dengan sebuah bilangan. Nah, untuk mencari kemiringan garis dari suatu persamaan garis itu kita harus mengubah dulu bentuk persamaan garisnya ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi syaratnya kita ubah terlebih dahulu persamaan garisnya ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Pada dasarnya kan persamaan garis bebas saja bentuknya. Yang penting terdiri dari 3 buah suku, diantaranya yang mengandung suku yang mengandung variabel X atau yang memuat variabel E, kemudian suku atau yang mengandung variabel Y ya, suku yang mengandung variabel Y dan konstanta. Ini ya. Jadi terdiri dari 3 buah suku ini. A, B, dan C nya itu berupa bilangan. Oke ya. Nah, jadi bentuknya bisa bermacam-macam, tidak hanya seperti ini. Mungkin saja bentuknya seperti ini, tambah C gitu ya. Jadi suku yang mengandung variabel X nya sebelah kiri sama dengan yang mengandung Y dan konstantanya sebelah kanan sama dengan. Bisa juga misalkan BY sama dengan AX tambah C. Bisa juga AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi ini banyak sekali bentuk-bentuk persamaan garis. Nah, bentuk-bentuk persamaan garis ini harus kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Setelah bentuk ini, maka kita akan mengetahui gradien itu mana. Gradien itu yang disebut gradien itu jika persamaan garisnya sudah ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, maka yang disebut gradien itu adalah koefisien dari X, yaitu M ini yang disebut dengan gradien. Oke, jadi besarnya gradien itu sama dengan M ini ya, koefisien dari X. Paham? Tapi tadi catatannya, persamaan garisnya harus dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Contoh, misalkan ada persamaan garis Y sama dengan 2X tambah 5. Berarti ini gradiennya berapa? 2 ya, karena persamaan garisnya sudah dalam bentuk ini. Oke, kemudian contoh yang selanjutnya, Y sama dengan 2/3X tambah 5. Ini bentuknya sudah seperti ini, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Berarti M-nya itu berapa? 2/3. Jadi gradiennya adalah 2/3. Contoh yang selanjutnya, Y sama dengan 3 dikurangi X. Yo, berapa gradiennya yang ini? Koefisien dari X-nya berapa? Ini koefisien dari X, kalau tidak ada T sebenarnya ada angka berapa di sini? Ada angka 1 ya. Berarti koefisien dari X-nya adalah negatif 1. Berarti gradiennya adalah negatif 1. Oke. Terus ini contoh selanjutnya, 2Y sama dengan 6X tambah 10. Gradiennya berapa? Bukan 6. Kenapa bukan 6? Karena di sini bentuk ini belum seperti ini. Belum menjadi atau belum diubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Di sini masih ada angka 2. Bukan Y, tapi 2Y. Berarti kita harus mengubah dulu atau mencari persamaan yang ekuivalen dengan ini, tetapi depannya itu atau sebelah kiri tanda sama dengannya itu harus Y. Berarti kita persamaan ini kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2, jadi kita peroleh 2Y bagi 2Y, 6X bagi 2, 3X, 10 bagi 2, 5. Jadi Y sama dengan 3X tambah 5. Oke, sehingga ini bentuk ini sudah sama seperti bentuk ini ya. Seperti bentuk Y sama dengan MX tambah C. Berarti koefisien dari X-nya 3, sehingga gradiennya adalah 3. Saya dipahami ya. Selanjutnya, misalkan 2Y dikurangi 3X sama dengan 6. Berarti ini kita harus ubah terlebih dahulu bentuknya. 3X-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Pindah ruaskan ya, atau bahasa matematikanya kita tambahkan dengan 3X, ruas kiri dan ruas kanannya, sehingga kita peroleh 2Y sama dengan 3X tambah 6. Kemudian kita bagi dengan 2 supaya kita peroleh Y sama dengan, berarti Y sama dengan 3/2 X tambah 3. 3 ini 6, hasil dari 6 bagi 2.
Ini bentuknya udah sesuai dengan bentuk ini, ya. Berarti gradiennya bentuk yang ini ya. Gradiennya berarti berapa? 3/2. Jadi gradiennya adalah 3/2. Kemudian selanjutnya misalkan soalnya ini 3x tambah 4y dikurangi 12. Berarti ini bentuknya belum seperti ini ya, belum yang seperti y sama dengan mx. Berarti kita harus ubah dulu. 3x nya kita pindahkan, 12 nya kita juga pindahkan ke sebelah kanan gitu ya. Ini pindahkan semuanya ke kanan, atau bahasa matematikanya kita kurangi dengan 3x ditambah dengan 12, sehingga kita peroleh 4y dikurang sama dengan min 3x tambah 12. Dari sini kita bagi dengan 4, sehingga kita peroleh y sama dengan negatif 3/4x tambah 3. Berarti gradiennya berapa? Negatif 3/4. Ini gradiennya. Contoh lain, misalkan ini 3x sama dengan negatif 5y tambah 10. Nah, berarti ini harus pindah ke sebelah kiri. Suku yang mengandung y-nya, suku yang mengandung x-nya ke sebelah kanan. Jadi 5y sama dengan negatif 3x tambah 10. Kemudian kita bagi dengan 5, sehingga kita peroleh y sama dengan negatif 3/5x tambah 6. 30 bagi 5, 6 ya. Dari sini berarti gradiennya berapa? Ini koefisien dari x, negatif 3/5. Bisa dipahami? Mudah ya? Kita lanjutkan. Nah, cara yang sebelumnya relatif lebih sulit ya. Kenapa? Karena kita harus mengubah-ubah bentuk. Maka Bapak akan menyampaikan cara mudahnya ya, cara mudah untuk menyelesaikan atau mencari gradien dari persamaan garis. Caranya yaitu kalian harus memperhatikan suku-suku yang mengandung variabel x dengan suku-suku yang mengandung variabel y. Letak dari suku-suku yang mengandung variabel x dan mengandung variabel y itu bisa dibedakan seperti ini. Bisa kedua suku tersebut dalam satu ruas, berada dalam satu ruas, atau berada dalam beda ruas, dalam ruas yang berbeda. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, dalam satu ruas contohnya gini, misalkan ax tambah by sama dengan 0, atau sama dengan C misalkan ya. Ini C ya, bukan 0. Nah, ini berarti dalam satu ruas, yaitu ini suku X dan suku yang mengandung Y-nya ada dalam satu ruas, yaitu sebelah kiri tanda sama dengan semua. Ya, berada di sebelah kiri tanda sama dengan. Nah, yang beda ruas contohnya gimana? Misalkan BY sama dengan AX tambah C, ini beda ruas. Yang mengandung variabel Y-nya ada sebelah kiri tanda sama dengan, yang mengandung variabel X-nya sebelah kanan tanda sama dengan. Jadi dalam ruas yang berbeda. Bisa dipahami ya? Nah, jika suku-suku yang mengandung variabel X dan Y-nya berada dalam satu ruas, maka rumus gradiennya itu sama dengan negatif A/B. Oke, jika suku-suku yang mengandung variabel X dan Y-nya berada dalam ruas yang berbeda atau beda ruas, maka gradiennya itu sama dengan M itu sama dengan A/B. Ini ada tanda negatifnya, ini tidak. Oke, hati-hati ya, jangan sampai tertukar. Apa itu A? A itu adalah koefisien dari X, sedangkan B koefisien dari Y. Contoh, misalkan ini 3x tambah 4y sama dengan 12. Berarti A-nya berapa? 3, B-nya 4. Ini berada dalam satu ruas tidak? Satu ruas ya, sebelah kiri tanda sama dengan semuanya. Ini kan tanda, oke? Ini tanda sama dengan, dan ini letaknya di sebelah kiri semuanya. Berarti kita menggunakan rumus yang ini. M sama dengan min A/B. A-nya 3, B-nya 4. Jadi M sama dengan min 3/4. Mudah ya? Cepat kan? Nah, contoh lain, misalkan 3y dikurang 2x tambah 6 sama dengan 0. Ini berarti suku-suku yang mengandung x dan y-nya berada dalam satu ruas, sebelah kiri tanda sama dengan semuanya. Berarti A-nya berapa? A-nya negatif 2, ini ya koefisien dari x, B-nya